Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Kang AR dari podcast PPNI Jawa Tengah. Dan sore kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di Universitas Muhammadiyah Semarang dan beliau adalah Bapak Profesor Dr. Masruki MPD. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat, Prof, ya, sekalipun dalam suasana puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Iya, kegiatannya apa, Prof, ini? Ya, berbagai kegiatan di kampus tetap berjalan, baik akademis maupun keagamaan, terutama karena kita di bulan Ramadan sudah tentu kita melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan keislaman. Iya, mantap, Prof, ya. Ini Unimus ada ciri khasnya, ya. Jadi Tridharma perguruan tinggi berjalan, tapi ada plusnya tadi, Al-Islam dan Muhammadiyah. Kalau tidak salah, ya. Karena saya sendiri juga alhamdulillah alumni dari Unimus. Luar biasa, ya. Jadi, Prof, ini hari ini kebetulan kan ada satu momen yang memang digagas oleh PPNI Jawa Tengah sebagai apresiasi pada institusi di Jawa Tengah yang telah berkiprah dalam proses untuk pengelolaan COVID-19. Nah, menurut Prof, ini momen ini seperti apa sih? Saya sangat apresiatif ya terhadap PPNI Jawa Tengah yang begitu perhatian terhadap lembaga yang melakukan penanganan penyebaran COVID, karena menurut saya sesungguhnya penanganan COVID ini merupakan kewajiban seluruh institusi, seluruh warga negara Indonesia, ya, untuk bersama-sama bagaimana kita ini melakukan upaya pencegahan penularan, upaya mengurangi risiko terkena COVID dan sebagainya. Jadi merupakan bagian dari kewajiban warga negara. Oleh karena itu, saya masih teringat ketika di awal pandemi COVID ada seorang perawat, ya, yang ketika akan dimakamkan itu malah ditolak oleh warga. Maka serta-merta saat itu saya agak marah, ya, jika saya mengatakan masyarakat itu tidak bijak, bahwa tenaga kesehatan yang sudah berada di front terdepan dalam upaya memerangi COVID ketika meninggal kok dilarang. Sehingga frontal saya adalah dengan cara pertama mengucapkan bela sungkawa, dan kedua saya ambil anaknya untuk kuliah secara gratis di Universitas Muhammadiyah Semarang. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sebagai mahasiswa di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Iya, jadi melihat situasi yang sebelumnya kurang menguntungkan, tapi Unimus kemudian hadir sebagai salah satu institusi yang ikut, paling tidak dalam konteks ini Unimus ambil bagian bahwa secara emosional Universitas Muhammadiyah Semarang itu punya peran yang penting atau ada rasa penghargaan terhadap kehadiran seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini perawat gitu ya, Prof? Perawat. Dan sebenarnya ya beasiswa sih biasa, ya. Hanya kami ingin menunjukkan bahwa kita harus mengapresiasi dan bersimpati kepada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Ya, kaitannya dengan ini, Prof. Ya, tadi penghargaan yang diberikan kebetulan dapat 2 ini Unimusnya. Satu adalah mengerahkan relawan dalam konteks untuk pengelolaan COVID-19, dan satunya lagi adalah sebagai sentra vaksinasi. Apakah memang ini adalah sebuah inisiasi yang memang disusun atau dibuat oleh Unimus, atau seperti apa nih, Prof? Ya, memang seperti disampaikan oleh Pak Marsum juga, ketika awal terjadi COVID, penyebaran COVID itu kami membentuk Satgas. Satgas ini melakukan edukasi, melakukan advokasi, termasuk juga kurasi, ya. Kita lalu menjadi sentra vaksinasi. Di awal-awal malah kami bekerjasama. Kebetulan perguruan tinggi Muhammadiyah itu dianjurkan untuk bekerja sama dengan MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center, untuk melakukan vaksinasi. Maka sejurus dengan semangat kami, ya, untuk membantu pemerintah di dalam pencegahan COVID, kami melakukan vaksinasi. Iya. Jadi klop ya, Prof, ya. Ya, klop, selain juga lalu kerjasama dengan Polda Jawa Tengah. Oh, iya, betul. Sangat klop saya rasa.
Dan ini pun saya rasa memberikan sebuah manfaat tersendiri buat Universitas Muhammadiyah sebagai penyelenggara atau pelaksana di situ sekalian ya Prof? Ya, insya Allah, karena vaksinasi itu selain ditujukan kepada seluruh sivitas akademika Unimus, juga untuk masyarakat umum. Ya. Maka waktu itu kami vaksinasi yang pertama dinamakan sebagai vaksinasi lintas agama. Ya. Jadi siapapun yang datang. Ya. Ada juga tokoh dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, semuanya kita hadir. Dari Konghucu juga. Iya. Jadi tidak ada yang namanya Muhammadiyah itu hanya khusus untuk Muslim. Iya. Tapi memang untuk semua. Untuk kemaslahatan umat. Untuk kemaslahatan umat. Luar biasa. Prof, ini barangkali kan ini Prof kan tokoh ya, tokoh kunci di Jawa Tengah, salah satu tokoh kunci di Jawa Tengah. Dan terkait sekarang COVID-19 sudah mulai melandai, Prof. Mendekati ini puasa Ramadan sudah berjalan, alhamdulillah insya Allah 3 hari. Kemudian nanti sebentar lagi akan ada momentum Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau dikaitkan dengan kegiatan ini, Prof, apa yang mungkin bisa disarankan oleh Prof terkait dengan ya pencegahan atau apapun kaitannya dengan COVID-19? Ya, saya rasa memang kita bersyukur kepada Allah ya. COVID melandai ini juga saya rasa hasil dari vaksinasi yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat Indonesia juga booster ya, lalu juga pengelolaan diri kita untuk prokes secara disiplin, sehingga kita nanti merayakan Idul Fitri saya kira kita mengikuti himbauan pemerintah. Katakanlah kelihatannya sekarang nanti boleh mudik, tetapi dengan protokol kesehatan secara disiplin, jangan main-main, jangan mengabaikan, tetap kita menggunakan protokol kesehatan secara disiplin. Gitu. Ya, ini maaf ini Prof, ini pertanyaan agak sedikit ini ya ke arah personal. Prof selama ini merupakan alumni COVID-19 nggak? Tidak. Maaf ini ya. Alhamdulillah ya. Jadi, saya sendiri juga alhamdulillah sampai di sini insya Allah tidak merupakan alumni COVID-19 ya. Tetapi bagaimanapun juga tadi Prof sudah ngendikan bahwa ikuti anjuran pemerintah itu menjadi yang paling terbaik. Prof ini terakhir barangkali ya Prof ya. Bagaimana kesan pesan Prof terhadap perawat khususnya di Jawa Tengah? Iya, saya memiliki kesan yang sangat apresiatif ya terhadap kesigapan, keramahan, keberadaan perawat khususnya di Jawa Tengah ini terkait dengan penanganan COVID-19, dan kebetulan betapa mereka itu menunjukkan dedikasi yang tinggi di dalam penanganan COVID-19, termasuk adalah para mahasiswa. Ketika kami melakukan vaksinasi 4 kali kami lakukan di kampus, termasuk juga yang reguler sekarang ini masih berjalan, itu para mahasiswa keperawatan luar biasa. Mereka dengan tulus ikhlas melakukan penanganan, kemudian mereka juga tanpa pamrih, dan mereka enjoy untuk terjun di bidang kemanusiaan ini. Ini satu hal yang sangat patut kita banggakan bersama sebagai bangsa Indonesia. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti perawat kita itu akan memberikan warna dalam konteks kesehatan di Indonesia, Prof ya. Terakhir sekali Prof, kalau tadi terakhir sekali Prof, closing statement dengan 2 atau 3 kata yang menunjukkan tentang perawat atau tentang COVID-19. Bahwa penanganan COVID-19 ini bagian dari kegiatan kemanusiaan. Jadi terus berkaryalah di bidang kemanusiaan, karena itu sesungguhnya merupakan salah satu ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sukses kepada seluruh teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Baik, Prof, terima kasih atas kerawahannya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk memberikan, ya kalau boleh saya katakan ini tausiah, semangat untuk anak muda, semangat untuk perawat Jawa Tengah.
Ya, pemirsa dan perawat yang ada di seluruh Jawa Tengah dan bahkan di Indonesia, itu tadi adalah bincang-bincang singkat kami dengan Profesor Dr. Mas Ruki MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof. Mas Ruki tadi menjadikan salah satu cambuk buat para perawat untuk tetap berkarya, dan berkarya itu adalah bagian dari ibadah kita. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.